adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik ekonomi di Kerajaan Majapahit. Prinsip ekonomi Islam seperti keadilan distribusi, kekayaan, dan praktik murabahah mulai diterapkan dengan pedagang muslim menunjukkan sikap amanah dan sidik. Pengaruh ekonomi Islam juga terlihat dalam pengenalan konsep dinar dan dirham yang memengaruhi sistem moneter di wilayah pesisir. Prinsip ekonomi Islam menekankan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Majapahit, pengelolaan pertanian dan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem melalui teknik pertanian, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Praktik ini bertujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, Kerajaan Majapahit memiliki sumber hukum, yakni Kitab Kutara Manawa, yang berfungsi sebagai alat kontrol. Pengaturan ini memastikan bahwa pelaku bisnis baik dalam jual beli, gadai, utang, tagihan maupun titipan itu berjalan dengan baik. Di dalam Kitab Kutara Manawa terdapat bab-bab yang membahas tentang praktek ekonomi. Bab yang pertama adalah bab 6 tentang jual beli. Bab ke-7 gadai, bab ke-8 utang piutang, bab ke-9 adalah titipan. Yang pertama yang kita bahas adalah jual beli. Terdapat pasal pada Kitab Kutara Manawa yaitu pasal 94 yang membahas jual beli, yang isinya barang siapa membeli binatang, misalnya kerbau, sapi, atau binatang apapun setelah dibayar oleh pembeli tetapi belum diambil, jadi masih ada penjual karena tidak segera diambil oleh pembelinya. Jika kemudian binatang itu mati atau hilang, pembeli tidak berhak meminta uang kembali. Peristiwa itu disebut dalam Undang-Undang Kematian Barang Belian jika pembeli itu memaksa penjual untuk membayar kembali dan kemudian timbul sengketa. Pembeli itu akan disalahkan. Ia harus membayar uang 2 kali lipat binatang kepada penjual. Kandungan pada pasal tersebut adalah bukti nyata betapa Kerajaan Majapahit memberikan perhatian yang besar bagi para pengusaha khususnya dalam sektor bisnis jual beli. Pengaturan terkait dengan penyelenggaraan serah terima objek jual beli akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan akad. Penjual tidak akan dibebani dengan barang yang terjual namun belum diambil oleh pembelinya, dan pembeli pasti akan menyegerakan pengambilan barang tersebut. Karena jika barang rusak atau hilang, pembeli tidak dapat menuntut penjual untuk bertanggung jawab. Praktik ekonomi yang diatur dalam Kitab Kutara Manawa menunjukkan upaya Kerajaan Majapahit untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan beretika dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak individu. Kitab ini mencerminkan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam meskipun terpengaruh oleh tradisi Hindu dan Buddha. Berlanjut pada bab berikutnya, bab ke-7 yaitu gadai. Disebutkan pada pasal 98, barang siapa yang menggadaikan kerbau atau sapi dan binatang itu dalam penggadaian mengandung anak kerbau atau sapi itu menjadi milik yang menggadai. Penggadai tidak berkuasa mengambil isi barang gadai. Oleh karena itu, anak binatang gadai tidak boleh diambil oleh penggadai. Penggadai hanya berhak atas tenaga kerjanya. Demikian itu penerapan gadai menurut undang-undang yang dipatuhi di negara ini. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 98 dalam Kitab Kutara Manawa, dapat dipahami bahwa praktik gadai di Kerajaan Majapahit dirancang untuk mencegah menstruasi atau permasalahan kedua belah pihak dalam akad gadai. Penggadaian barang dilarang mengambil kembali barang yang digadaikan tanpa membayar uang tembusan yang telah disepakati dengan penerima gadai. Dalam Kutara Manawa, khususnya bab 7 yang membahas tentang gadai atau sanda, terdapat ketentuan yang mengatur praktik gadai di Kerajaan Majapahit dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam transaksi.
Hukum ini menekankan perlindungan pihak pemberi gadai yang memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika barang yang digadai hilang atau rusak. Selain itu, gadai harus dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, mencerminkan prinsip-prinsip musyawarah dan keadilan. Pada bab berikutnya, bab ke-8 tentang utang piutang. Pada pasal 119, jika pengutang mengambil barang atau mengambil bunga berlebih-lebihan atau menagih sebelum janji pembayaran itu tiba, pengutang yang demikian dinamakan serakah. Jika pengutang tidak mematuhi undang-undang, tidak sabar menjalankan penagihan, terlalu banyak menuntut bunga, akan buruk kesudahannya jika tidak mematuhi kewajiban pengutang. Pasti ia akan mendapat hukuman dewa. Apapun yang diperbuat, perbuatlah menurut jalan yang benar. Jadi, Kisah Putara Manawa menetapkan aturan-aturan yang tegas terkait perikatan utang atau melindungi kedua belah pihak. Pemberi utang dilarang mengenakan bunga yang terlalu tinggi karena sudah ada batasan yang diatur dalam kitab tersebut. Selain itu, pihak pemberi utang tidak diperbolehkan menagih pinjaman atau menagih peminjam sebelum jatuh waktu yang telah disepakati dalam perjanjian untuk mencegah potensi perkara antara kedua belah pihak. Dalam kitab Putara Manawa juga mewajibkan surat pengaduan dihancurkan setelah utang dilunasi, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan tidak ada ruang untuk penipuan atau manipulasi. Berikutnya adalah titipan. Pada pasal 159, penitip hak milik sebaiknya dilakukan pada orang yang tinggi atau wangsa, baik kelakuannya yang tahu akan dharma, yang setia pada katanya, yang bersih hatinya. Pada orang kaya itulah tempat penitipan harta milik menurut ujar orang-orang pandai. Dan juga dijelaskan pada 162, barang siapa menggunakan barang titipan tanpa izin penitip, titipan itu harus dikembalikan 2 kali lipat, dikenakan denda 2 laksa oleh raja yang berkuasa. Jika tidak terdapat izin sekalipun, masih disalahkan, titipan itu dikembalikan begitu saja kepada penitip. Jadi, penerima titipan yang menggunakan barang tanpa izin didenda 2 laksa dan harus mengembalikan barang 2 kali lipat. Jika pengguna atas izin penitip diketahui penegak hukum, barang harus segera dikembalikan. Dalam komplikasi hukum ekonomi syariah atau KS, barang titipan dapat digunakan oleh penerima titipan dengan izin penitip. Jadi, atau yang dikenal dengan wadiah. Penerima juga bisa menggunakan barang tanpa izin tetapi bertanggung jawab jika terjadi kerusakan. Walaupun faktor-faktor yang mendukung perkembangan ekonomi Islam di Kerajaan Majapahit. Pertama, letaknya strategis Kerajaan Majapahit. Jadi pelabuhan penting seperti Gresik, pelabuhan ini mendukung pemberdayaan internasional dan pertukaran budaya, termasuk penyebaran prinsip ekonomi Islam melalui interaksi dengan pedagang dari Cina dan India. Sebagian pusat pedagang alternatif, Kerajaan Majapahit juga mengekspor komoditas seperti rempah-rempah dan tekstil. Yang kedua, dukungan penguasa dan elit sosial. Dukungan penguasa dan elit sosial berperan penting dalam pengembangan ekonomi Islam di Kerajaan Majapahit, mendorong praktik syariah demi kesejahteraan rakyat sehingga memudahkan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pendidikan. Pendidikan berperan besar dalam penyebaran prinsip ekonomi Islam melalui institusi yang mengajarkan nilai-nilai agama dan ekonomi, membentuk generasi muda untuk menerapkan ajaran Islam dalam bisnis dan interaksi sosial. Dan yang terakhir, sektor industri. Sektor industri juga berperan penting dalam mendukung ekonomi di Majapahit, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan bukti arkeologis, kelompok penggarap industri memiliki peran besar dalam perekonomian serta kehidupan politik, sosial, dan budaya kerajaan. Prasasti, kesastraan,
relief candi, dan artefak lainnya menjadi sumber penting yang mengungkapkan peran sektor ini. Dampak praktik ekonomi Islam pada kemajuan sosial, politik, dan budaya di wilayah Kerajaan Majapahit. Secara keseluruhan, praktik ekonomi Islam di Majapahit membawa dampak positif pada kemajuan sosial, politik, dan budaya dengan menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan stabil, serta memperkaya budaya lokal. Dampak ini tidak hanya terlihat pada Kerajaan Majapahit, tetapi juga membentuk besar bagi perkembangan masyarakat Indonesia selanjutnya. Pembahasan berikutnya adalah praktek ekonomi Islam di Kerajaan Demak. Perlu diketahui, ekonomi di Kerajaan Demak didorong oleh praktik perdagangan yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam. Perdagangan di Demak diwajibkan menjalankan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari riba, serta penipuan. Selain sebagai pelaku ekonomi, pedagang Muslim juga berperan sebagai dakwah atau sebagai agen dakwah, lebih jelasnya menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Kerajaan Demak menerapkan nilai kerjasama sosial dalam ekonomi, seperti gotong royong dan pertanian dan perdagangan. Adapun prinsip ekonomi Islam yang diterapkan pada Kerajaan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, mengimplementasikan sebagai prinsip ekonomi Islam yang berpengaruh signifikansi terhadap praktik ekonomi di masyarakat. Adapun prinsip-prinsipnya, pertama, prinsip keadilan dan kesejahteraan. Yang kedua, pengembangan dan perdagangan. Yang ketiga, filantropi Islam. Yang keempat, pendidikan ekonomi syariah. Adapun faktor-faktor yang mendukung perkembangan ekonomi di Kerajaan Demak, yang pertama adalah dukungan penguasa elit dan sosial. Raden Patah sebagai pendiri Kerajaan Demak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Dengan kekuasaan politiknya, ia berhasil mengarahkan berbagai aspek dakwah seperti sosial, ekonomi, seni, dan tradisi agama secara efektif, termasuk perekonomian yang berbasis syariah. Yang kedua, membangun komunikasi multikultural, menciptakan jembatan yang menghubungkan dua sisi yang terpisah oleh jurang sosikultural yang meliputi perbedaan ras, etnis, budaya, dan tingkat kemajuan sosial ekonomi masyarakat dari kota besar hingga daerah terpencil. Yang ketiga, faktor psikologi sosial. Faktor psikologi sosial juga berperan penting dalam keberhasilan Islamisasi Nusantara oleh Kerajaan Demak. Faktor ini mengacu pada bagaimana penduduk pribumi merasapi situasi dan lingkungan mereka secara psikologis, yang mendorong mereka untuk memeluk Islam sebagai bentuk perubahan identitas secara meranaikan praktik ekonomi Islam sesuai syariat Islam. Yang keempat, letak strategis Kerajaan Demak. Jadi, jalur pelayaran dan perdagangan laut menjadi sarana utama bagi perekonomian dan penyebaran Islam di Nusantara. Kota Demak sebagai pusat perniagaan dan penyebaran Islam menghubungkan berbagai wilayah di Jawa dan luar Jawa. Pelayaran yang menghubungkan kota-kota pantai tidak hanya mendukung perdagangan, tetapi juga menyebarkan Islam melalui aktivitas perdagangan dan perkawinan. Adapun dampak praktik ekonomi Islam pada Kerajaan Demak adalah, secara keseluruhan, praktik ekonomi Islam di Kerajaan Demak berdampak besar pada kemajuan sosial, politik, dan budaya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial, Demak menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan stabil. Integritas nilai Islam memperkaya budaya lokal dan mendorong perkembangan pendidikan yang relevan. Dampak ini tidak hanya dirasakan selama kejayaan Demak, tetapi juga membentuk dasar bagi perkembangan masyarakat di Indonesia. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berdiri pada abad 15, tepatnya 1430 Masehi.
oleh Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana yang kemudian diambil alih oleh keponakannya yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, anak dari adik perempuan Raden Walangsungsang yaitu Hajah Syarifah Mudaim atau Rara Santang, yang kemudian Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati diakui sebagai Kesultanan Cirebon. Dalam aspek ekonomi, peran kerajaan sangatlah dominan, di mana semua kegiatan perdagangan dan pasar berada di bawah kendali raja. Pada abad ke-17, Kesultanan Cirebon diberlakukan bea masuk sebesar 2% kepada VOC. Namun, pada tanggal 7 Januari 1681, VOC dan Kesultanan Cirebon menandatangani perjanjian. Namun pada tanggal 7 Januari 1681, VOC dan Kesultanan Cirebon menandatangani perjanjian yang kemudian menghapuskan bea masuk bagi VOC. Selain bea masuk, Kesultanan Cirebon juga menerapkan berbagai jenis pajak dan zakat. Pajak-pajak tersebut meliputi pajak untuk pertanian, pajak untuk keluarga, pajak pasar atau barang dagangan, pajak pemotongan kerbau, pajak penginapan, kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum, serta zakat sebesar 10%. Informasi yang terdapat juga di dalam naskah atau Babat Cirebon mengisahkan tentang tokoh Cakrabuana yang menerima pesangon dari Raja Mesir yang merupakan ipar dari suami Rara Santang sebesar 1000 dirham. Hal serupa juga dialami oleh Syekh Syarif Hidayatullah yang menerima pesangon dari ibunya saat hendak menunaikan ibadah haji. Selain itu, Syekh Syarif Hidayatullah mengambil keputusan untuk mengganti hukuman fisik bagi putranya, Pangeran Jaya Kelana, yang lalai dalam menjalankan tugas sebagai imam sholat Jumat, dengan hukuman diat berupa dinar sebesar tubuhnya yang kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Dari informasi Babat Cirebon, kita dapat menyimpulkan bahwa mata uang dinar sudah diakui pada zaman kerajaan Cirebon. Adapun faktor-faktor yang mendukung perkembangan dari ekonomi Islam di masa kerajaan Cirebon, ada kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat ini merupakan kepemimpinan pada pemerintahan kerajaan Cirebon yang dimana pemimpin-pemimpinnya memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan serta mengimplementasikan ajaran Islam di wilayah dan sekitarnya dari berbagai aspek baik budaya, sosial, hingga perekonomian Cirebon, seperti penghindaran riba, penghindaran atau pencegahan dari praktik monopoli di sistem perekonomian pada wilayah kerajaan Cirebon. Dan selanjutnya ada letak strategis kerajaan Cirebon, di mana Kesultanan Cirebon memanfaatkan posisinya yang strategis dengan menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai bangsa. Selain melakukan perdagangan dengan negara-negara Asia seperti Tiongkok dan India, Cirebon juga membuka jalur perdagangan dengan pedagang Eropa seperti Portugis dan Belanda. Melalui perdagangan ini, Kesultanan Cirebon memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar, sekaligus memanfaatkan kedatangan pedagang asing sebagai peluang untuk memperkenalkan Islam. Adapun dampak praktik ekonomi Islam pada kemajuan sosial, politik, dan budaya di wilayah kekuasaan kerajaan Cirebon, praktik ekonomi Islam di kerajaan Cirebon memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan masyarakat dalam berbagai dimensi, dari bidang sosial, ekonomi, berperan dalam menciptakan keadilan, pemerataan, dan solidaritas
melalui mekanisme zakat, sedekah, serta prinsip-prinsip keadilan yang berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Dalam ranah politik, sistem ekonomi ini memperkuat legitimasi penguasa dengan menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bagi rakyat, serta memperkuat hubungan politik dengan daerah-daerah muslim lainnya. Dari perspektif budaya, hasil dari praktik ekonomi Islam dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan seni, tradisi, dan infrastruktur yang berlandasan nilai-nilai Islam. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1526, yang dimana kerajaan Banten mencapai masa kejayaan pada abad ke-17 dan ke-18 dalam pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nasar Abdul Qohar atau Sultan Haji. Kerajaan Banten ini merupakan kerajaan maritim yang sangat mengandalkan sektor perdagangan sebagai pilar utama perekonomiannya, dengan posisi pelabuhan yang cukup strategis. Kemajuan perekonomian di Kesultanan Banten didukung oleh etnis yang besar termasuk Jawa, Sunda, Melayu, Makassar, Bugis, hingga Bali. Toleransi antar umat beragama di Banten berkembang dengan baik. Meskipun mayoritas pendukungnya beragama Islam, mereka diizinkan untuk mendirikan tempat ibadah seperti kelenteng. Tom Pires mengatakan bahwa setiap kapal yang membawa barang dari barat dikenakan pajak sebesar 6%, sementara budak yang dibawa untuk dijual dikenakan pajak 5 mes emas, dan setiap barang yang diekspor harus membayar pajak 1 mes per barang. Keterlibatan penguasa atau raja dalam urusan pasar tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan finansial, tetapi juga berkaitan dengan hak kepemilikan serta perlindungan terhadap kontrak-kontrak yang ada di antara mereka dan para pedagang di pasar. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling menguntungkan antar penjual, pembeli, dan penguasa. Adapun faktor-faktor yang mendukung berkembangnya ekonomi Islam di masa kerajaan Banten, yaitu lokasi yang sangat strategis, di mana lokasi yang strategis ini berada di dekat Selat Sunda. Kerajaan Banten mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam kehidupan ekonominya, terutama dalam sektor perdagangan. Pada masa itu, komoditas perdagangan lokal lebih mendominasi dibandingkan dengan komoditas perdagangan internasional. Selain itu, para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara, baik dari barat maupun timur, berkumpul di Teluk Banten untuk melakukan aktivitas perdagangan. Selanjutnya, faktor yang kedua ada kepemimpinan yang kuat, di mana kepemimpinan pada masa itu mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan, sehingga menciptakan keadilan dan nuansa yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Islam, serta membuat para pedagang atau pelaku usaha merasa aman dan sejahtera. Selain itu, para sultan atau pemimpin menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan para ulama sehingga mendorong perkembangan Islam, termasuk diantaranya ekonomi berbasis syariah. Faktor yang ketiga adalah hubungan diplomatik yang baik, di mana kerajaan Banten menjalin kerjasama dengan berbagai negara seperti Tiongkok, India, hingga kawasan Timur Tengah. Hubungan yang terjalin baik ini membuka peluang yang cukup besar bagi pasar untuk mengembangkan sistem perekonomian Islam. Dan dengan dijalankannya sistem tersebut, hubungan yang terjalin dengan negara lain menjadi semakin baik dan erat, sehingga membuat kerajaan Banten jauh lebih untung dari berbagai aspek. Adapun dampak praktik ekonomi Islam pada kemajuan sosial, politik, dan budaya di wilayah kekuasaan kerajaan Banten, yaitu penerapan ekonomi Islam di Banten memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Melalui mekanisme zakat, sedekah,
ekonomi Islam berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial serta membangun rasa solidaritas di antara warga. Dari segi politik, pengelolaan pendapatan perdagangan lada berdasarkan prinsip syariah memperkuat legitimasi kerajaan Banten dan kemandirian politiknya di tengah ancaman kolonialisme. Dalam konteks budaya, pembangunan infrastruktur keagamaan dan seni yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam memperkuat identitas Banten sebagai kerajaan Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senapati pada akhir abad ke-16, sekitar tahun 1586, setelah berhasil menyatukan sejumlah wilayah kecil di Jawa. Berpusat di kota gede, Yogyakarta, kerajaan ini melanjutkan tradisi agraris Jawa yang sebelumnya berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Sultan Agung, 1613-1645, yang berhasil memperluas kekuasaan hingga hampir seluruh Jawa. Sultan Agung dikenal sebagai pemimpin yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal Jawa, menciptakan harmoni antara hukum Islam dan adat setempat. Ekonomi Mataram berfokus pada sektor agraris, dengan hasil utama berupa padi, tebu, dan rempah-rempah. Salah satu penerapan ajaran Islam adalah pengumpulan zakat hasil pertanian, yang diatur berdasarkan ketentuan syariat, nisab. Sebagai contoh, hasil panen yang menggunakan air hujan dikenakan zakat 10%, sementara hasil yang menggunakan irigasi buatan dikenakan zakat 5%. Zakat ini kemudian disalurkan kepada kelompok yang berhak, mustahik, seperti fakir miskin, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Sultan Agung juga menerapkan kebijakan ekonomi yang adil, seperti melarang penimbunan hasil panen untuk menjaga stabilitas harga pangan. Pajak yang diberlakukan pada masa pemerintahannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat. Rakyat kecil dikenakan pajak ringan, sedangkan golongan kaya membayar pajak lebih besar. Sistem ini mencerminkan prinsip Islam yang menekankan kewajiban berdasarkan kemampuan individu. Kerajaan Pasai atau yang juga dikenal sebagai Kesultanan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh seorang tokoh bernama Sultan Malik Al-Saleh pada sekitar tahun 1267. Malik Al-Saleh adalah seorang penguasa yang dikenal sebagai penguasa pertama kerajaan ini yang memeluk agama Islam, menjadikannya kerajaan Islam pertama di Nusantara. Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di wilayah Aceh sekarang. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, antara India dan Cina, membuat Pasai menjadi pelabuhan penting bagi perdagangan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang komoditas lainnya. Hal ini membuat kerajaan ini tumbuh pesat, baik dalam aspek politik, sosial, maupun ekonomi. Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan di Asia Tenggara yang mencetak mata uang sendiri, yaitu koin dinar emas dan dirham perak. Koin-koin ini memiliki tulisan kalimat syahadat, mencerminkan penerapan nilai Islam dalam ekonomi. Penggunaan mata uang ini tidak hanya mempermudah perdagangan tetapi juga menunjukkan kemandirian ekonomi kerajaan. Penggunaan mata uang syariah memastikan bahwa transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai syariat. Selain itu, adanya pengawasan dalam penggunaan koin ini mencegah praktik kecurangan seperti pemalsuan atau penimbunan uang.